kesurupan. Kok bisa? Ada makhluk halus ngikutin aku gara-gara aku nggak sengaja menabraknya. Maksud kamu, makhluk halus itu aku kan? Aku sengaja meminjam raga pacarmu agar aku bisa dekat dengan kamu. Ya Tuhan, tolong aku. Aku nggak mau lagi berhubungan sama makhluk gaib. Jangan ganggu Shirley. Keluar kamu. Lepasin aku. Pergi kamu. Kamu janji, kamu akan jadi temanku. Enggak. Aku nggak mau lagi berhubungan sama makhluk gaib seperti kamu. Kamu tahu sekarang kamu ada di mana? Aku dibunuh oleh ayah tiriku sendiri. Aku nggak mau tahu. Aku nggak mau tahu. Pergi kamu! Pergi kamu! Kalau kamu nggak keluar, aku akan siram kamu. Roy, Sher, kita udah sampai. bentar ya Sher. Aku harus diperhatiin dulu airnya. Biar makhluk gaib nggak bisa masuk ke badan kamu, apalagi jiwa kamu. Roy, udah kita pulang aja, aku takut. Sher, nggak usah takut ya. Apapun keadaannya, aku akan selalu ada untuk kamu. Ya, ayo naik. Sejak memasuki usia remaja, Roy berusaha menghindarin yang berhubungan dengan makhluk gaib. Namun semakin Roy menghindar, makhluk-makhluk astral semakin gencar menunjukkan penampakannya. Menunjukkan penampakan ke Roy dan meminta tolong dirinya. Roy, tolong saya. Roy, tolong saya, Roy. Roy, Roy, tolong saya, Roy. Kamu harus menolong saya, Roy. Tolong jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku lagi. Aku mau hidup normal. Aku mau hidup normal. Roy, tolong saya. Kamu harus menolong saya, Roy. Roy. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong Aku saya, nggak mau. Roy. Aku nggak mau lagi berhubungan sama makhluk-makhluk itu lagi. Roy, tolong saya, Roy. Jangan ganggu. Kamu harus menolong saya. Tolongin aku, Roy. Kakek, tolong Roy, Kek. Roy mau hidup normal, Kek. Roy nggak mau lagi ketemu sama yang gaib-gaib, Kek. Kakek dengerin Roy kan, Kek? Kek. Semakin Roy menolak, kekuatan itu semakin merasuk ke batin Roy. Roy nggak kuat menolak apa yang diberikan sama Tuhan. Roy menangis di hadapan saya, papanya, dan Oma Ina. Roy berharap kepada Tuhan untuk menutup mata batinnya. Roy nggak kuat, Ma. Pak, Oma. Roy nggak mau. Roy nggak mau punya kelebihan seperti ini, Ma. Roy nggak mau lihat aneh-aneh lagi, Pak. Kenapa sih, Pak? Roy nggak mau.
Cukup waktu Roy kecil aja, Ma. Roy mau hidup normal, Pak. Roy mau hidup normal, Pak. Roy gak mau begini terus. Kamu yang sabar ya. Mama juga gak paham. Tapi apa yang sudah Tuhan berikan ke kamu, cuma Tuhan yang bisa mengambilnya. Mama kamu benar. Apa yang sudah diberikan Tuhan, hanya Dia yang bisa mengambilnya kembali. Roy, langsung tanya sama Dewa Bumi yang selama ini menjaga kamu, Roy. Dewa Bumi. Oma benar. Aku harus ketemu Dewa Bumi. Roy! Udah malam, Roy. Dewa Bumi! Datanglah! Roy mau minta tolong! Dewa Bumi! Roy, ada apa? Kek, Nek, tolongin Roy, Kek. Roy gak mau lagi lihat masa depan, melihat masa lalu. Apalagi melihat makhluk-makhluk gaib, Kek. Roy gak mau. Kakek dan nenek Dewa Bumi, Roy mohon tolongin Roy. Roy mau hidup normal seperti anak-anak lain, Kek. Nek. Roy, apa yang telah menjadi keputusan Tuhan, kamu tidak akan bisa merubahnya, kecuali Tuhan sendiri yang merubahnya. Dan jalanilah, jangan kamu lawan. Ini semua sudah takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kamu sudah mendapatkan kelebihan untuk menolong orang lain. Makhluk-makhluk yang sudah menjadi arwah dan tersesat, kamu bantu pulang ke alam mereka. Roy gak mau. Roy gak mau lagi, Kek, Nek. Jangan menentang keputusan Tuhan. Kamu harus berbuat baik setiap harinya dengan kelebihan yang telah Tuhan berikan kepadamu. Sejak itu Roy pasrah apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Terkadang Roy berusaha menolak dengan penglihatan gaibnya. Sampai akhirnya datang keponakan saya, Winda, keponakan dari saudara jauh saya. Tante Ani, Tante buka pintunya, Tante. Winda, kamu kenapa? Tante. Kamu kenapa, Winda? Ayo masuk. Minum dulu, Win. Makasih, Tante. Kamu kenapa lagi sih, Win? Winda! Winda, Keluar, Winda! suami kamu tahu kamu di sini? Aku nggak tahu, Tante. Tante tolong aku. Winda! Aku takut, Tante. Kalau sampai Mas Hendra tahu, dia akan marah dan mukulin aku. Aku mohon bantu aku, Tante. Winda! Winda! Winda, buka pintunya! Sana. Winda! Winda, ada apa lagi? Pak, Winda mengalami KDRT lagi dari suaminya, Pak. Winda! Keluar, Winda! Winda! Itu kan Mas Hendra. Mas Hendra suaminya Kak Winda, keponakan jauhnya Mama. Winda! Ya Tuhan, makhluk apa yang menjaga Mas Hendra? Winda! Winda! Winda, buka pintunya! Winda, buka pintunya! Winda, buka pintunya! Aku mencium energi negatif
Winda! Buka pintunya! Kamu tidak pernah diajari sopan santun. Mas Hendra, Mana Winda? Buat apa kamu cari Winda? Dia itu istri saya. Istri macam apa itu? Saya kasih tahu, tapi dia nggak pernah nurut dan sekarang pergi dari rumah. Kamu yang menyebabkan Winda kabur-kaburan. Kamu nikahi Winda bukan untuk dipukulin, ngerti kamu? Itu urusan saya. Saya mau sakit atau enggak? Yang penting itu keputusan keluarga saya. Dan saya akan mengambil keputusan yang benar. Menurut saya. Saya nih omnya. Kalau sama Winda ada apa-apa, kamu yang saya seret. Udah sekarang mana Winda? Saya mau ketemu. Winda tidak ada di sini. Saya nggak percaya. Terserah kamu percaya apa tidak. Sekarang pergi kamu. Oke, saya akan ke dalam. Pergi kamu! Wait! Winda! Winda, keluar kamu! Winda! Ini rumah saya. Saya tidak izinkan kamu masuk. Suruh dia keluar. Keluarin Winda! Saya sudah bilang, Winda tidak ada di sini. Kamu jangan sembunyikan Winda. Keluarin Winda sekarang. Jangan sembunyikan Winda. Winda itu keponakan saya. Dan saya tidak akan tinggal diam kalau Winda itu kamu siksa. Dia pintar memutarbalikkan fakta. Ya, sekarang saya mau dia pulang. Saya harus bawa dia pulang. Ini rumah saya. Keluar kamu! Ya. Keluar kamu! Winda! Saya tidak izinkan kamu di rumah Winda! saya. Pergi kamu! Jangan pernah balik lagi. Hendra pun pulang dengan perasaan kesal. Sementara waktu Winda menginap di rumah saya. Saya merasa kasihan sekali sama Winda dan prihatin. Selama menikah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pagi itu Winda belanja di tukang sayur langganan saya. Sayurnya segar-segar ya. Iya, ini berapa, Mang? Ini, oh ini Bu, ini 5 ribuan. Bayam ya, 2 ya, mau ya. Ini bayamnya, Pak. Bumbunya ini. Aduh, Pak, Mas, jangan kasar sama perempuan, Mas. Dia mau. Ya Allah. Tapi dia kasihan, Pak. Mas, Sini. Mas, aku mau lepasin aku udah. Sini. Ikut aku. Ya Tuhan, gelas kopinya kok bisa pecah sendiri? Ada apa, Ma? Ini loh Pak, masa cangkir bisa pecah sendiri? Mungkin airnya terlalu panas. Nggak tahu juga ya Pak, tapi biasanya nggak pecah kok. Itu pertanda buruk. Winda yang baru semalam menginap di rumah saya, pagi itu menghilang. Suaminya membawa Winda pergi. Saya dan suami sangat bingung entah harus bagaimana. Bulani! Bulani! Bu! Bulani! Mamang, ada apa Mang? Mbak yang tinggal di rumah ibu itu namanya siapa ya? Winda. Winda kenapa, Mang? Winda dibawa paksa Pak sama laki-laki. Dibawa paksa gimana? Laki-laki itu tinggi, ganteng, tapi dia kasar Pak. Dia menarik tangannya, lalu bawa ke dalam mobil. Dia sudah meronta-ronta menangis minta tolong, tapi nggak dipedulikan Pak. Hendra Pak. Siapa lagi kalau bukan Hendra? Terlaluan banget sih laki-laki itu. Ya, Mang. Makasih infonya ya. Sama-sama, permisi.